Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan selalu jaga kondisi badan di tengah pandemi ini. Nah, saya perwakilan dari kelompok pertama atau kelompok perdana akan menjelaskan materi yang berjudul gaya. Sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama dari kelompok pertama, yaitu 1. Lutfia Mahmudah, 2. M. Khalil Rahman, yang ketiga Purnisih, yang keempat M. Syakur Waskitawibowo. Oke, tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu pengetahuan alam dengan diampu dosen Pak Damar Septian MPD. Dan tak lupa juga kami segenap kelompok pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Damar yang telah membimbing dan menyupport kita sehingga kita dapat membuat video pembelajaran ini. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Amin. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang merupakan satu aspek dari interaksi silang antar dua benda. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, berubah panjang atau volume, dan juga berubah arah. Besar kecilnya atau kuat lemahnya gaya yang harus kita keluarkan untuk satu kegiatan tergantung pada jenis kegiatannya. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari force. Satuan gaya dalam satuan internasional atau SI adalah Newton, atau bisa dilambangkan dengan huruf N besar, yang merupakan penghormatan bagi seorang ilmuwan fisika Inggris bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Alat untuk mengukur besar gaya adalah neraca pegas atau dinamo. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi saat suatu gaya bekerja yaitu 1. Benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda yang bergerak menjadi berubah arah geraknya, benda mengalami perubahan. Macam gaya. Secara garis besar, gaya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya sentuh memiliki 3 poin, yaitu A. Gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia dan hewan. B. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak pada benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua buah benda pada misalnya adalah gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan gaya antara benda padat dan cair serta gas adalah gaya stokes. Secara umum, gaya gesek dapat dituliskan sebagai suatu ekspansi deret, yaitu di mana suku pertama adalah gaya gesek yang dikenal sebagai gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan suku kedua dan ketiga adalah gesek pada benda dalam fluide. Gaya gesek dapat merugikan atau bermanfaat. Pada poros yang berputar, sel pintu yang berderet, dan sepatu yang aus adalah contoh kerugian yang disebabkan oleh gaya gesek. Akan tetapi, tanpa gaya gesek, manusia tidak dapat berpindah tempat karena gerakan kakinya hanya akan tergelincir di atas lantai. Tanpa adanya gaya gesek antara ban mobil dengan jalan, mobil hanya akan slip dan tidak membuat mobil dapat bergerak. Tanpa adanya gaya gesek
olahraga tidak dapat tercipta parasut. C. Gaya pegas, yaitu gaya yang timbul karena pegas atau per. Contoh seperti orang trampolin dan karet tarik, ataupun bisa saat orang. Yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang pada tapi tidak menyentuh. Gaya gaya yang timbul karena adanya gaya tarik bumi. Contohnya, gaya gravitasi bumi. Setiap benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke permukaan bumi. B. Gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Contoh seperti paku yang didekatkan ke magnet akan bergerak dan menempel pada magnet. C. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Contoh, ketika sisir plastik yang digosokkan ke rambut kering dapat menarik potongan-potongan kertas dari terhadap kehidupan sehari-hari. 1. Manfaat gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar benda di bumi. Gaya gravitasi membuat benda-benda jatuh. Benda sebenarnya bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke permukaan bumi. Ini karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda ke pusat bumi. Tanpa gravitasi, semua hal yang ada di bumi, bahkan tanah dan lautan, akan melayang bebas. Tanpa gravitasi pula, bumi, planet-planet, bulan, matahari akan bergerak bebas tak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, gravitasi bermanfaat untuk kegiatan olahraga dan hiburan seperti terjun payung, para layang, bungee jumping, dan loncat indah. 2. Manfaat gaya gesek, yakni membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir, menghentikan kendaraan yang sedang bergerak, menciptakan panas seperti di mesin kendaraan dan korek kayu. 3. Manfaat gaya magnet, yaitu bel listrik untuk mengeluarkan pemukul lonceng kompas sebagai petunjuk arah di bumi dinamo, sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik, mengangkat rongsokan besi, hiasan yang bisa menempel kulkas. Yang keempat, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik atau menggerakkan benda. Seluruh peralatan elektronik dioperasikan karena ada listrik. Contohnya, kipas angin yang bergerak karena ada dinamo yang dialiri listrik. Manfaat listrik yaitu memberi penerangan, memberi tenaga bagi peralatan elektronik, memacu jantung yang berhenti bekerja dengan alat pacu jantung. Yang kelima, manfaat gaya bekas yakni membuat tidur lebih nyaman dengan spring bed, shock breaker di kendaraan, karet untuk mengikat. 6. Manfaat gaya otot membuat manusia berjalan, manusia bisa bekerja, manusia bisa mengangkat beban, makhluk hidup, dan lain bisa berburu dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam pemaparan. Beli ikan di pasar kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.